moderator, ya, pembawa acaranya Mbak Agni Ratnaningsih dan moderator Pak Ahmad Nuryadi, Sarjana Pendidikan. Moderator, terima kasih sekali Pak Ahmad Nuryadi, ganteng banget nih saya lihat, baju batiknya luar biasa keren. Insya Allah jadi menteri lah ini ya ke depan ini harusnya. Amin. Baik. Pemaparan tentang kebangkitan pemuda oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Kepala SMK Telkom Jakarta, Dr. Dadu Merdika Mansur STMT. Pemateri dalam acara ini Bapak Dr. Haji Adiaksa Daud SHMSI, Kepala Seksi SMK Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Bapak Amin Fatur Rahman, para wakil kepala sekolah dan KAUR SMK Telkom Jakarta. Bapak Mawardi SAG, para ibu, bapak guru, dan seluruh keluarga besar SMK Telkom Jakarta. Moderator webinar, para peserta webinar yang saya banggakan. Segala puji dan rasa syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perkenan dan ridhonya, kita semua senantiasa diberikan kekuatan, nikmat kesehatan, sehingga hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama berpartisipasi dalam webinar yang diprakarsai oleh SMK Telkom Jakarta. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyambut baik prakarsa SMK Telkom Jakarta menyelenggarakan webinar pemuda pembawa obor kemenangan dengan tujuan pengenalan potensi, minat dan bakat pelajar agar bisa tumbuh menjadi ahli di bidangnya. Semoga webinar ini berlangsung lancar dan sukses serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi seluruh siswa SMK Telkom Jakarta dan para peserta webinar. Semua orang memiliki potensi, minat dan bakat masing-masing. Banyak orang mengalami masalah dan kesulitan mengidentifikasi potensi, minat dan bakatnya, sehingga mereka tidak mengetahui apa potensi, minat dan bakat yang dimiliki. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi yang terdiri atas potensi fisik dan potensi psikis. Potensi adalah kadar kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mencapai hasil yang maksimal. Minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka, tertarik, atau tidak suka, tidak tertarik, mengabaikan kepada suatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya, serta merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misalnya menulis, bakat memiliki 3 arti, yaitu achievement, kemampuan alamiah, capacity, kemampuan potensi, dan attitude, sifat dan kualitas. Bakat yang tidak disertai minat maupun minat yang tidak disertai bakat akan menimbulkan kesenjangan atau gap. Bila orang tua tidak cukup cermat dengan hal ini, akan berdampak buruk bagi si anak. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mengenali dan menggali potensi, minat serta bakat yang dimilikinya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi ahli di bidangnya masing-masing, sehingga mampu memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Selamat berdiskusi, semoga webinar pemuda pembawa obor kemenangan SMK Telkom Jakarta ini berlangsung sukses, serta mampu menemukan potensi, minat dan bakat para siswa SMK Telkom yang memiliki pandangan jauh ke depan dan menjadi salah satu landasan bagi Indonesia cerdas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, atas sambutan dan pemaparannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan sambutan-sambutan yang sangat hebat tentang bangkitnya pemuda. Sesuai dengan judul webinar kita,
yaitu pemuda pembawa obor kemenangan. Ya, Bu Rini, berbicara Afni. tentang pemuda nih ya Bu Rini. Tuh. Pada tanggal 20 Mei 2021 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya Bu Rini, Betul sekali, di mana Bu Afni. kita ikut memperingatinya dengan mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional secara virtual dengan mengadakan, menyaksikan atau mengikuti upacara seperti ini walaupun secara virtual. Ini membuat kita para orang tua atau khususnya para pemuda tetap harus semangat, tetap harus memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki rasa percaya diri dalam membangkitkan semangat nasional. Maka dari itu Bu Afni, SMK Telkom Jakarta mengadakan webinar bukan hanya membahas tema yang berkaitan dengan teknologi saja. Tetapi kali ini SMK Telkom Jakarta mencoba mengangkat webinar dengan tema kepemudaan. Karena seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, harus diimbangi dengan peran pemuda yang berkarakter. Iya. Kira-kira begitu ya Bu Afni ya? Iya, betul sekali Bu Rini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar, memasuki acara inti kita, yaitu penjelasan materi tentang pemuda pembawa obor kemenangan yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Bapak Ahmad Nuryadi, SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah ibni abdillah. Selamat datang Bapak Dr. Haji Adiaksa Daud SHMSI, yang terhormat Bapak Sindu Arianto, Ketua Yayasan Pendidikan Telkom, Bapak Haji Daduk Medika Mansur STMF, Kepala Sekolah SMK Telkom Jakarta, Kepala Dinas Jakarta Barat, dan para hadirin, para guru, para peserta didik, dan para orang tua yang hadir di webinar pada siang hari ini, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak lazim untuk bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan profil dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu adalah beliau yang bernama Dr. Haji Adiaksa Daud SHMSI. Beliau lahir di Donggala 7 Juni 1963. Alhamdulillah kemarin tanggal 7 beliau ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Haji Adiaksa Daud. Beliau adalah sosok figur yang insya Allah nanti akan kita dengarkan. Beliau hobinya mendaki, mengaji, dan bernyanyi. Ya, insya Allah beliau juga pernah melewati pendidikan di IPB Bogor, yaitu jurusan Teknik Kelautan, lalu Magister Pembangunan Masyarakat jurusan Sosiologi di FISIP Universitas Indonesia, lalu juga pernah di Universitas Trisakti mengambil jurusan Fakultas Hukum, dan beliau menjenjangi karir di negara ini sebagai tokoh nasional, yaitu yang pertama adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2004 hingga 2009, serta menjabat Komisaris Independen PT BRI tahun 2010 hingga 2017. Apalagi kita berbicara organisasi, beliau luar biasa pengalamannya, salah satunya adalah di organisasi Pramuka, beliau Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka 2013 hingga 2018, beserta karya tulis yang cukup banyak sekali yang ia tulis, banyak sekali karya-karya beliau. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat yang kita tunggu-tunggu, Bapak Dr. Haji Adiaksa Daud SHMSI, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, gambarnya sementara belum ada lagi di ini sama teknisi, karena suaranya agak terganggu kalau ada gambar, ada
Di SMP tapi lagi diusahakan. Yang pertama Pak Insinyur Sindu Haryanto, Ketua Yayasan Pendidikan Telkom, ya. Juga Bapak Dr. Daduk Merdika Mansur, Sarjana Teknik Magister Manajemen, Kepala Sekolah SMK Telkom Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ariza Patria, Insinyur Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tadi sudah memberikan keynote speaker ya, Bapak Amin Fatur Rahman, Kepala Kasih SMK Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, juga para wakil kepala sekolah dan kaul kepala urusan SMK Telkom Jakarta, juga Ustadz Mawardi Sarjana Agama, juga para Bapak Ibu dan keluarga besar SMK Telkom Jakarta, dan moderator, ya, pembawa acaranya Mbak Afni Ratnaningsih, dan moderator Pak Ahmad Nuryadi Sarjana Pendidikan. Moderator, terima kasih sekali Pak Ahmad Nuryadi, ganteng banget nih saya lihat. Baju batiknya luar biasa keren. Insya Allah jadi menteri lah ini ya ke depan ini harusnya. Amin. Baik, kalau bicara mengenai pemuda itu waktu saya jadi Menpora itu kita buat undang-undang kepemudaan karena kita ingin pemuda. Jadi intinya adalah pemuda itu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Kenapa kita bahas 30 tahun? Karena waktu itu banyak sekali orang yang sudah berusia 60 tahun masih jadi ketua pemuda. Jadi ketua pemuda ini, ketua pemuda itu umurnya 60 tahun ya kan. Bahkan ada yang senior saya umur 65 tahun masih ketua pemuda aja terus. Nah artinya apa? Sirkulasi elit kepemimpinan itu jadi mandek karena berputar di situ-situ aja. Jadi seringkali orang mengatakan bahwa pada hari ini pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang. Pemuda hari ini adalah harapan bangsa menjadi pengganti generasi yang sekarang untuk memimpin akan datang. Tapi kita seringkali lupa kepada keseharian yang disebut dengan proses. Proses bagaimana seorang itu tampil menjadi pemimpin. Ini prosesnya dilupakan orang. Saya waktu jadi Menpora saja, kadang-kadang saya berpikir gitu loh, kita ini seperti orang atlet itu tumbuh dengan sendirinya, kemudian begitu dia menang, oh itu atlet kita, tapi tidak ada pembinaan sejak usia dini. Maka ketika itu saya katakan harus ada pembinaan sejak usia dini. Itu kita kalau mau memetik hasil, kita harus menanamnya dari sejak awal. Ini di bidang olahraga, pemuda olahraga. Kita contoh saja misalnya Yao Ming. Yao Ming itu pemain basket Cina, itu namanya Yao Ming. Itu dia itu ya memang mereka negara komunis ya, tapi mereka dibuat dari awal itu pemain basket Cina yang tertinggi dan terhebat laki-laki dikawinkan dengan pemain basket perempuan yang hebat juga, sehingga dilahirlah seorang Yao Ming. Kemudian dari umur 2,5 tahun sudah dipelihara oleh pemerintah, diberi makanan, diberi nutrisi segala macam, dan khusus untuk main basket. Dia umur 19 sampai 20 tahun akhirnya dia sudah menembus dengan tingginya yang luar biasa, itu tinggi menembus orang Cina biasa, menembus IBL ya, dari Liga Basket Amerika, tembus di sana satunya orang Cina. Itu berhasilnya. Jadi tidak ada bisa menerima langsung pemain begitu, tapi didik dari sejak kecil. Makanya jangan heran kalau sekarang misalnya Vietnam bola itu kemarin 4-0 Indonesia disikat habis sama dia. Padahal dulu itu jauh ketinggalan bawah kita. Kenapa? Karena kita tidak ada pembinaan sejak usia dini. Maka dulu kemudian tidak ada yang berkesinambungan gitu loh. Apalagi sejak reformasi. Terus saya jadi Menpora, saya buat yang namanya High Performance Program, PAL, Pemuda Atlet Andalan, PAL Program Atlet Andalan. Itu kita ambil 300 anak-anak yang berbakat, bukan atlet-atlet yang berbakat, kemudian kita masukin di dalam suatu camp gitu. Diseleksi mereka berdapat 100 ini harus, karena saya ditugasi oleh Pak SBY, harus juara pada saat akhir masa jabatan mode katanya. Makanya kita buat dengan Laksamana Purnawirawan TNI Ahmad Sucipto, mantan Kasal, buat program atlet andalan. Mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Kita gaji mereka, kita kasih mereka 10 juta, ada yang 7 juta berdasarkan rankingnya. Kalau mereka sakit datang, ini tugas mereka latihan, dikasih psikolog dan sebagainya. Ternyata misalnya seperti Suryo Agung Wibowo, itu bisa nembus dapat medali emas. Jadi saya mengatakan itu sang juara tidak muncul tiba-tiba, sang juara melalui pembinaan sejak usia belia. Dan di balik sang juara ada pembina, ada pelatih yang ikhlas bekerja untuk bangsa dan negara di dalam bidang olahraga. Ini baru sebagian kecil di contoh olahraga. Jadi jangan heran kalau kita sudah ketinggalan jauh.
Vietnam kita dihantam 4-0. Dulu Vietnam nggak ada apa-apanya sama kita di sepak bola. Saya kadang-kadang itu di bidang olahraga. Nah, di bidang umum misalnya. Tadi saya katakan pemuda, pemimpin masa datang. Pemuda, tapi tidak, kita sering lupa kepada keseharian yang disebut dengan proses. Bagaimana mereka menjadi pemimpin? Harus ada kanalisasi di antara mereka. Harus ada gitu loh, pencarian bibit-bibit bakat-bakat. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh almarhum Presiden B.J. Habibie. Dia bikin beasiswa. Betapa banyak orang-orang yang pulang dari Jerman, termasuk anaknya Pak Tri Sutrisno, sahabat saya, Dr. Taufik Dwi Cahyono, CP. Itu termasuk juga Muhammad Soebul Iman yang pernah jadi ketua Partai PKS. Itu jebolan daripada beasiswa yang diberikan oleh Pak Habibie. Nah itu yang kita ciptakan mereka, sehingga mereka pulang, mereka berbakti di negeri ini karena disiapkan dari usia dini. Bisa ambil alih profesinya, ambil alih kepemimpinan yang ada sekarang. Tetapi kalau kita lihat bahwa kita membiarkan anak-anak muda kita, dia jalan kemudian dengan kondisi seperti ini, maka kita akan berat sekali. Mereka akan kehilangan tujuan hidup yang jelas gitu loh. Harus ada kanalisasi. Contoh misalnya perkelahian pelajar ketika saya di FESIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, suka diplesetkan menjadi Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet gitu di UI dulu. Itu di jurusan sosiologi ada program yang dibikin oleh Profesor Paulus Wirutomo untuk anak-anak di Johar. Kenapa di Johar itu berantem terus tiap hari? Narkoba, ternyata tidak ada fasum-fasum. Akhirnya kita buat itu. Mereka buat Prof. Paulus, Mbak Yai, bikin yang namanya rumah sanggar pemuda. Dibikin di situ pelatihan band, latihan antar kampung. Wah, mereka jadi udah nggak berantem lagi. Kemudian pada malam 17 Agustus bersama Wali Kota Jakarta Pusat waktu itu, yang sekarang udah meninggal Pak Saifullah, almarhum Sekda, itu kita main di situ nyanyi, kemudian dikasih hadiah. Perkelahian pelajar itu jadi tenang. Nah, fasum ini penting sekali buat pemuda. Maka saya dulu waktu jadi Menpora, saya bercita-cita ya cuma 5 tahun ya. Alhamdulillah itu juga selamat, alhamdulillah. Segala tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua gitu ya. Alhamdulillah. Itu saya punya cita-cita setiap kecamatan itu ada lapangan bola. Nggak usah besar-besar, tapi lapangan bola tempat anak-anak untuk bertemu, mengaktualisasikan perannya gitu. Kalau dikatakan sekarang anak-anak muda sekarang tidak ada tujuan hidup yang jelas, terus kemudian kerja keras untuk masa depannya, nggak berani menjadi expert dalam hal yang berbeda, tidak mau berkompetisi secara sehat, kemudian tidak sigap terhadap peraturan, kemudian tidak begitu mencintai bangsa dan negara, kita nggak bisa salahkan pada mereka, karena kita sendiri gitu loh. Kita sendiri, generasi tuanya, atau lagi para pemimpinnya, baik mengambil kebijakan, maupun keluarga, melepas mereka begitu saja. Harusnya di setiap, you cannot save the world, but you can improve your community. Kau tidak bisa selamatkan dunia, tapi kau bisa selamatkan komunitasmu masing-masing. Mari kita selamatkan komunitas kita masing-masing. Ini luar biasa yang dilaksanakan pada hari ini oleh teman-teman ini, oleh kawan-kawan dari SMK Telkom Jakarta. Ini Telkom ini penting sekali loh, komunikasi ini penting sekali. Sekolah menengah ini SMK Telkom ini mestinya harus ada perhatian dari, kan ada Kementerian Telekomunikasi. Ini harus ada perhatian besar untuk Telkom ini. Kenapa? Karena ini sebagian dari tantangan terbesar yang dikatakan oleh Profesor Dr. Konichi Omae dalam bukunya The End of the Nation State, Berakhirnya Negara Bangsa. Dia pernah mengatakan begini dalam salah satu title bukunya itu, The End of the Nation State, there are 4 I's can make over the world. Ada 4 I yang akan merubah wajah dunia. Dia bilang begitu. Yang pertama industri. Yang pertama ada 4 I yang berubah wajah dunia. Pertama industri. Dia bilang industri, orang semua berubah-ubah, industri, negara-negara berkembang, industrinya luar biasa. Digenjot habis-habisan, diambil nikelnya, diambil batu baranya, ya pribadi-pribadi lagi yang ambil. Kemudian ya seperti itu. Orang mau industri cepat-cepat ekspor tanpa ada smelter dibuat. Hari baru tahun 2013 baru dibuat peraturan tentang smelter dan sebagainya. Kita nggak usah bicara soal industri lah. Kita bicara soal yang kedua, investasi juga begitu. Anak-anak kita didik bagaimana caranya kamu cepat selesai kamu sekolah, kamu masuk kuliah. Kalau kuliah kamu cepat harus masuk di pemerintahan, kamu cepat kalau bisa, atau di perusahaan kamu masuk. Kamu nggak usah mikir-mikir yang lain-lain lah. Nggak usah bem-beman ria, itu nggak usah. Pokoknya kamu harus masuk cepat, menikah, punya rumah. Jadi sudah
Sangat orang tua itu menginvestasikan, sampai ada ibu-ibu yang kehilangan uang begitu banyak karena mau cepat untung, ikut dengan MLM. Kita nggak bahas lagi kedua ini. Yang ketiga adalah individualis. Kita hidup seperti di dalam lift hari ini. We live like in the lift now. Kita hidup seperti di dalam lift. When someone get into the lift, only one thing is in his mind, how to get the fruit that he want to get it. Mereka cuma mau sampai ke tujuannya tanpa mau peduli yang lain. Sekali-kali saya ceritakan ketika pengalaman saya tahun 2002 2001 sebelum saya menjadi Menpora, saya waktu itu menjadi ketua KRP, diundang oleh salah seorang dirjen di Depsos di lantai 30 Wisma Nusantara. Ketika saya di sana, kemudian sampai di masuk lift, karena lama liftnya, saya ada bertiga orang lain, dan saya berempat, saya mengatakan, saya berkata, Pak, di lantai kerja di mana Pak? Apa sih nanya-nanya? Ibu, Pak apa sih? Jadi kita kayak orang asing di dalam lift itu. Nggak boleh ada tegur-teguran. Nggak benar gitu. Begitu ting keluar lift, tidak ada bilang, duluan ya Pak, nggak ada. Coba lihat hari ini kita komunikasi. Bahkan satu kantor sendiri, di departemen kadang-kadang tidak boleh itu. Bahkan lift khusus buat menteri. Saya menteri, waktu menteri dikasih lift khusus buat saya. Nggak boleh saya bilang lift khusus buat menteri. Lift itu buat seluruh karyawan. Justru di situ interaksi saya dengan pegawai saya. Masuk di lift, kamu di lantai berapa Pak? Oh saya di sini, oh iya iya. Jadi ada ngobrol, nggak ada khusus-khususan. Nah, we live like in the lift now. Tidak ada komunikasi sama sekali. Sudah seperti itukah kita? Tidak mau peduli lagi pada orang lain. Kalau kita menjabat, berapa tahun lagi kita menjabat? Wah, kita udah tinggal 2 tahun lagi nih. Kita harus cari duit yang banyak dari jabatan kita. Kalau enggak, nanti anak kita makan apa? Istri kita makan apa? Nanti kita bagaimana hari pensiunnya? Ya Allah, ini bikin rusak ini. Maka terjadilah tiap hari korupsi yang luar biasa. Kemudian KPK juga punya kerja yang luar biasa karena kelakuan-kelakuan kita semua. Para pemimpin-pemimpin di semua sektor, baik yang struktural maupun non-struktural. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang pentingnya Telkom ini, saya katakan SMA Telkom. Apa? Pertama, industri. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, individualis. Yang keempat, kata dia, informasi. Informasi itu masuk ke relung-relung hati anak-anak kita yang paling dalam. Luar biasa. Penguasaan telekomunikasi, informasi telekomunikasi itu paling penting buat kita hari ini. Karena yang ada itu bukan bukan perang terbuka, tapi perang informasi. Dan telekomunikasi harus kita pegang, harus kita bikin. Oleh karena itu kalau saya, ya karena saya bukan pemerintah, kalau saya di pemerintah atau saya menangani Telkom, saya akan kasih dana perhatian yang lebih kepada anak-anak SMK Telkom kita. Supaya mereka tumbuh, berhasil, jadi sarjana-sarjana menguasai teknologi. Teknologi informasi harus dikuasai oleh mereka. Karena bayangin sekarang anak-anak kita, televisi kita, tiap hari dari pagi sampai sore, kekerasan yang dikasih lihat, tangkap sana, tangkap sini, itu di acara-acara penggeledahan dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita kena penyakit, kalau menurut sosiologinya, mad of anger, kegilaan karena kemarahan. Dikit-dikit mereka minta handphone, minta gadget pada orang tuanya, nggak dikasih, ada yang bunuh diri, bahkan ada yang anak-anak berkelahi, dibully dan sebagainya. Itu karena pengaruh dari informasi yang mereka terima. Atau sebaliknya, anak-anak kita udah kehilangan yang namanya patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Kalau dulu saya waktu masih kecil ada napak tilas, saya jalan 3 hari dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Jalan kami dibikin oleh Dewan Harian Nasional 45. Saya tamat SMA dulu, saya SMA Negeri 3. Waktu itu saya jalan dari sana. Kemudian 2 malam 3 hari kami jalan sampai Jakarta. Kami selalu teriak merdeka, merdeka. Itu di sepanjang jalan. Kita ada namanya napak tilas Bandung Lautan Api setiap hari-hari besar. 17 Agustus dirayakan luar biasa. Sekarang hanya sekedar begitu aja perayaan-perayaan itu. Oleh karena itu ini yang paling penting, informasi. Penguasaan telekomunikasi. Mereka kuasai telekomunikasi luar biasa pada kita. Anak-anak kita kena penyakit namanya yang kedua, penyakit mad of joy. Kegilaan karena saking senangnya gila. Kegilaannya karena senang itu, misalnya ada sekarang drakor, drama Korea, ada anak-anak Korea yang datang. Bayangin BTS kemarin itu, BTS McDonald, penuh sekali orang beli itu, ya kan? Hanya karena informasi yang diterima. Kita anak-anak kita udah cat-cat rambut di kamar-kamar mereka, itu nggak ada lagi gambar-gambar pahlawan revolusi dan sebagainya. Nggak ada gambar-gambar. Bahkan saya waktu jadi ketua pramuka, kalau saya turun ke daerah saya tanya, mana dompet anak-anak yang ada foto ibunya atau bapaknya? Begitu ada saya kasih hadiah uang. Di dompet mereka kadang-kadang udah nggak ada foto anaknya, yang ada foto Suju, fotonya Super Junior, foto BTS. Begitu mereka mau turun di Jakarta, mereka antri semua.
Di airport teriak, "Setuju, setuju, setuju." Ah, gila, udah kegilaan karena itu. Kayak apa mereka kehilangan histeris? Lalu apa yang kita perbuat? Semua apa namanya mendapatkan rating, pengen dapat ini, jadi semuanya keuntungan. Dia tidak tahu nasib anak bangsa kita ke depan, mau kemana bangsa kita ini, generasi muda kita. Oleh karena itulah saya kalau ngomong ini saya selalu berapi-api kalau soal generasi muda. Umur saya sudah 58, tapi saya masih berbuat. Apa yang saya buat? Ya saya masih, you cannot save the world, but you can improve your community. Saya masih berkomunikasi dengan teman adik-adik pramuka, webinaran kiri kanan. Saya masih naik gunung bersama teman-teman kelompok Panah Prasa. Saya juga pembina di Wanadri Bandung. Bayangin seorang Abah Iwan baru kemarin berangkat tanggal 8, sesepuh Wanadri Bandung, jalan dari Aceh, umur 74 sama Ambu, istrinya umur 70, jalan dari Aceh sampai di Lampung selama 2 bulan untuk membangunkan pada generasi muda cintanya kepada tanah air itu. Mana patriotisme kita? Kita teriak-teriak saya Pancasila, Pancasila. Tapi yang ada ngerampok. Kan? Begitu menjabat masing-masing rampok semua, uang-uang negara diambil. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Alhamdulillah saya jadi menteri 5 tahun, nggak ada saya kasih makan anak saya dengan uang haram. Oleh karena itu Bapak sekalian, Pak Daduk Mardika Amansur, Pak Daduk, saya terima kasih betul. Kalau ditanya ada apa namanya pemuda pembantu membawa obor kemenangan bagaimana? Perang itu ke depan, menang kita itu bukan lagi perang terbuka, tapi yang ada perang informasi. Harusnya bicara saya, mudah-mudahan ada orang pemerintah yang dengar saya bicara ini. Pemerintah harus memberikan perhatian penuh kepada SMK Telkom, pada sekolah-sekolah telekomunikasi. Karena menguasai telekomunikasi adalah menguasai masa depan untuk bangsa kita ini. Terima kasih, saya kira itu dari saya pengantar. Saya kembalikan kepada Bapak kita yang ganteng. Terima kasih, Pak Ustadz. Beliau, saya hari ini seperti suaranya pejuang terlebih dahulu ya. Semangat nih Pak Haji. Oke, Pak Haji, apakah ada presentasi lain atau kita buka diskusi? Mohon izin. Di sini kebetulan sambil menunggu Pak Haji Adiaksa Daud, kita coba sapa Kepala Sekolah SMK Jakarta. Nah, ini bisa. Ya, izin Pak Haji kita coba diskusi dengan Kepala Sekolah yang baru saja punya pengalaman di negara Turki ya, barangkali perbedaan pemuda di sana dan di sini bagaimana nih? Kepada yang terhormat Pak Dr. Daduk Mansur, dipersilakan untuk berbagi diskusi kepada Pak Haji Adiaksa Daud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sindu selaku Ketua Yayasan Telkom, kemudian Bapak Dr. Haji Adiaksa Daud, kemudian Bapak Riza Patria dan seluruh staf SMK Telkom Jakarta. Terima kasih, saya berbangga dan bergembira hari ini mengadakan acara ini yang memang ini bagian penting dari lembaga pendidikan. Dan kalau dalam pemahaman kami yang namanya pendidikan itu adalah mendevelop siswa. Atau dalam hal ini kami mendevelop para milenial yang memang sesuai yang disampaikan oleh Bapak Adiaksa Daud, mereka adalah calon-calon leader-leader ke depan. Dan betul itu memang harus dipersiapkan semenjak dini gitu ya. Kebetulan memang hari ini saya baru pulang dari Turki, saya cuti Pak Sindu, menengok anak, saya studi di Turki, dan saya sedang karantina di Jakarta ini, baru pulang. Dan saya lihat memang kalau di Turki itu seluruh pendidikan itu terintegrasi, dari pendidikan dini sampai dikti itu terintegrasi. Dan integrasi tidak hanya berhenti di pendidikan saja, karena benar-benar melekat erat dengan industri. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh industri itu diwujudkan oleh teman-teman di pendidikan. Nah, makanya nggak heran kalau di Turki industrinya demikian maju, karena memang pendidikan disiapkan sejak dini, terutama masalah soft skill atau social skill yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Adiaksa Daud tadi, anak-anak memiliki fighting spirit yang tinggi. Nah, ini yang menjadi tugas kita atau tugas kami terutama di lembaga pendidikan, bagaimana menumbuhkan semangat juang anak-anak.
Sama kalau saya dulu juga ketika camping, ketika ada kegiatan lomba-lomba kejuangan itu, kita dulu begitu semangat dan sering dilakukan. Nah, itu yang memang harus kita tumbuhkan kembali. Nah, istilahnya bagaimana kita menumbuhkan soft skill, social skill, semacam fighting spirit, creativity, dan kemudian kolaboratif, itu kita dulu dilatih. Dan ini kami di program kesiswaan SMK Telkom Jakarta akan mengembangkan itu, meningkatkan itu, karena memang itulah kuncinya ya. Saya sudah eksperimental di SMK Telkom Bandung selama 8 tahun, menggarap karakter patriotisme anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak kita yang di SMK Telkom Bandung itu sudah go global ya, ada yang di Jepang, ada yang di Turki, ada yang di Jerman, mereka bisa survive di sana. Anak-anak kita cerita Pak, ada beberapa pemuda yang dari negara lain itu dipulangkan karena nggak kuat menghadapi proses di Jepang. Di Jepang itu proses kerjanya, proses ininya 2 kali, 3 kali lebih berat daripada di Indonesia. Kalau anak-anak kita nggak kuat, tidak siap soft skill, mentalnya, dia akan dipulangkan. Dan memang selain mental adalah kekuatan anak-anak mengikuti prosedur. Ini saya kemarin baru ketemu dengan anak yang dia telat mengurus izin tinggal di Turki. Telat sehari dia nggak bisa ngurus kembali dan harus dideportasi. Jadi sekedar untuk mengikuti prosedur aja anak-anak kita sekarang berat. Karena apa? Anak-anak kita tidak memiliki kemampuan juang, kemudian focusing, disiplin itu sangat kurang. Saya juga dapat informasi dari beberapa teman yang menyeleksi di Akademi Militer, bahwa tingkat kedisiplinan dan tingkat kebugaran anak-anak kita juga jauh turun. Ya. Menunjukkan bahwa pembiasaan program-program di lembaga pendidikan dasar menengah itu memang kualitasnya perlu kita tingkatkan kembali. Dan kami berharap memang harapannya anak-anak kita kami ketika karakter itu sudah dibangun, sudah direvitalisasi, dia akan memiliki impian minimal studi sampai S3. Jadi 10 tahun dia lulus dari SMK atau SMA, dia akan menjadi peneliti-peneliti atau akademisi-akademisi muda yang akan mengisi pembangunan di negara kita. Kita lihat, saya kemarin lihat roadmap pendidikan di Turki, bahwa di usia 27 tahun, anak-anak itu sudah lulus S3, sudah selesai. Jadi sana sekolah studi itu ya sampai S3, tidak tanggung gitu ya. Dan kita lihat bagaimana negara Israel itu maju, 50% penduduknya adalah S3. Artinya, orang-orang yang memiliki fighting spirit, dia kuat menjalani proses pendidikan sampai selesai S3, mereka itu sudah beres semuanya, soft skill-nya, intelektualnya, mindset-nya, conceptual thinking, metodologinya mereka sudah terbangun. Nah, tentu saja dari pendidikan usia dini, kemudian dari SD, SMP, itu kalau kita lihat di Jepang juga, sampai kelas 4 SD itu mereka cuma diajari social skill. Semangat juang, kepedulian, cinta kebersihan, menolong sesama, itu yang diajarkan gitu. Sehingga ketika selesai SD, sekolah dasar, mereka itu sudah siap untuk belajar apapun. Sehingga learning ability-nya itu sangat tinggi. Nah, ketika learning ability tinggi, mereka akan memiliki kompetensi yang memadai, sehingga pada saat harus mengerjakan project, mengerjakan pekerjaan, solving problem, mereka memiliki tingkat employability yang sangat tinggi. Nah, inilah menjadi PR kita. Kebetulan sesuai arahan Profesor Bomer bahwa tugas kita adalah membangun learning ability untuk mewujudkan employability. Jadi learning ability ini yang harus dibangun dari pondasinya, dari karakter, dari mindset, conceptual thinking, kemudian pembiasaan, terus dilanjutkan dengan eksperimental, praktis, psikomotoriknya dilatih, maka anak-anak memiliki kekuatan energi, memiliki kemampuan eksplorasi yang luar biasa. Dan saya menyebutnya, sekarang ini adalah era digital, era disrupt, maka metodologi pendidikan kita adalah kualitatif eksploratif. Jadi tadi talent-based education system dengan project-based learning, problem-based learning, resource-based learning, dan inquiry-based learning, itu yang harus kita tumbuhkan. Jadi belajarnya sekarang tidak kaku. Merdeka belajar itu konsepnya anak-anak melakukan eksplorasi sesuai kompetensi, sesuai talent dan passion-nya, dan sesuai dengan kebutuhan industri kekinian. Sehingga sangat relevan, anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas, kemudian requirement dari industri, bisa menghasilkan inovasi-inovasi, temuan-temuan, produk layanan yang memang sangat dibutuhkan. Sebagaimana disampaikan Bapak Diaksa Daud tadi, sekarang ini masyarakat terdegradasi oleh informasi. Dan bagaimana anak-anak bisa menciptakan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang memiliki membangun spirit kejuangan, membangun semangat belajar,
membangun bagaimana financial management anak-anak itu tumbuh. Ini yang harus kita tumbuhkan. Dan PR-nya memang ada di lembaga pendidikan, saya pikir gitu. Dan kami di lembaga pendidikan memang mengarahkan pada hal ini. Kami fokus bagaimana membangun karakter, bagaimana membangun personal capability supaya anak-anak bisa siap berkompetisi dengan siapapun, bahkan dari negara lain anak-anak siap. Dan kata pepatah, tidak ada waktu terlambat untuk berjuang, tidak ada kata terlambat untuk berusaha, dan memang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan anak-anak muda kita supaya mereka memiliki kekuatan menghadapi era persaingan yang disrupt ini. Mudah-mudahan kami atas dukungan dari Yayasan Pendidikan Telkom, dari Pak Sindu, terima kasih Pak, ini luar biasa. Kita akan mengembangkan program-program, dan saya tertarik dengan Pak Diasa Daud tadi kaitan dengan program-program kemudaan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa berkomunikasi untuk berkolaborasi, membuat program buat anak-anak kita supaya semakin berkualitas. Mungkin demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dadut, terima kasih. Tapi saya mau dengar ini nih, karena pemuda pembawa obor kemenangan, yang namanya kemenangan itu kan ada sesuatu pertandingan. Tadi sudah digambarkan oleh pembicara kita, pertandingan itu ujungnya kita harus menang. Nah, bagaimana pendapat Pak Haji Adi Daud mengenai sistem di negara lain, dan apa sih kira-kira strategi yang paling efektif di saat pandemi corona saat ini? Kan nggak bisa ngumpul, nggak bisa kerumunan, apalagi kemarin ada sesi sesuatu lah yang menyebabkan BTS jadi kumpul. Nah, kita pengen dengar nih strategi yang efektif kepemudaan supaya bisa bersatu membawa obor kemenangan. Silakan Pak Haji Adi Daud. Mohon maaf, mic-nya di-unmute. Izin. Pak Dr. Dadut, saya betul itu. Saya lihat di Turki. Anak saya kuliah di Turki, Pak Dokter. Jadi sudah tahun keempat sekarang, yang pertama. Sama, anak saya juga tahun keempat. Oh gitu ya, di mana Pak? Di Bursa? Di mana? Di Kirkulareri. Oh, dari tahun keempat ya. Kalau anak saya juga ya. Jadi memang Turki itu luar biasa menurut saya. Jadi artinya ada satu planning yang panjang untuk memang betul-betul mereka punya optimisme yang kuat, dan mereka didukung oleh sistem yang ada. Sistem yang maksudnya menyatu mereka di bawah Erdogan ini ya luar biasa memang. Ini masalah kepercayaan. Kalau Pak Ahmad Nuryadi, kalau ditanya bagaimana cara menyatukan, dulu bersatu kita kan ada common enemy, kan gitu persoalannya. Dulu ada common enemy, ada penjajah. Jadi begini, dulu integritas sama kapabilitas zaman Bung Karno, itu para pemimpin itu luar biasa. Ini kalau boleh saya sampaikan, karena integritasnya luar biasa, kredibilitasnya luar biasa. Mereka hanya berpikir untuk bangsa dan negara. Jadi dua-duanya sejajar itu. Anda lihat bagaimana Haji Agus Salim misalnya, tidak punya rumah, ngontrak, terima tamu di ruangan tamunya, malam dia gulung dijadikan tempat tidurnya. Hanya rumahnya dijadikan nama jalan aja, nama dia Haji Agus Salim, nggak punya. Bagaimana Muhammad Natsir misalnya, Perdana Menteri bajunya ditambal. Bagaimana Pak Muhammad Hatta, the founding fathers kita, salah satu tokoh ekonomi kuat kita, ini beliau sampai meninggalnya pun pengen punya sepatu beli, nabung gitu loh. Dan yang saya terharu misalnya ada ada buku dalam biografi halaman 101, begini kata-katanya. Bapakmu seorang menteri keuangan Icah, tapi dia tidak sanggup membeli popok bagi adikmu Khalid yang baru lahir. Jadi kata-kata saya apa tuh? Bapakmu seorang menteri keuangan Icah itu Aisyah, saya kenal Teteh Icah. Bapakmu seorang menteri keuangan Icah, tapi dia tidak sanggup membeli popok untuk adikmu Khalid yang baru lahir. Siapa dia? Syafruddin Prawira Negara. Coba bayangin, ini seorang menteri keuangan, karena mereka betul-betul integritas sama kapabilitas tinggi. Nah, jadi yang kita ingin kembalikan lagi, kalau dikatakan bagaimana cara kita bersatu, kita kan nggak ada common enemy sekarang ini. Common enemy bersama-sama itu kemiskinan saja. Kalau kemiskinan menjadi common enemy kita, kalau perhatian kita pada anak bangsa ke depan, berarti contoh tauladan dari para pemimpin itu menjadi utama buat generasi muda. Kalau nggak ada keteladanan susah Pak Ahmad Nuryadi gitu. Jadi kita bicara tentang bagaimana misalnya kita ya tiap hari kita bicara sampai orang saya Pancasila, saya Indonesia, tapi kelakuan kita coba Anda lihat bagaimana, ya kan? Waduh, bansos yang sekian bancakan 100 triliun kata si
Pak Novel Baswedan, ini kan begini-begini kan jadi contoh yang tidak baik buat penerus generasi muda kita. Jadi intinya kalau kita bersatu, ada common enemy. Sekarang common enemy kita adalah kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan para pemimpin-pemimpin yang satunya kata dengan perbuatan. Dia berkata sama dengan perbuatannya di semua strata. Jadi saya kira itu. Nah, kemudian yang kedua ada apa namanya pola-pola yang dilaksanakan untuk mendukung generasi muda itu melalui telekomunikasi kita. Peran-peran ini penting sekali Pak Dokter. Nah ini yang ada. Jadi kalau menurut saya hanya itu, nggak ada deh. Kalau dibilang mau bagaimana mempersatukan kita, kalau mempersatukan dari segi teritorial ya kita harapkan TNI Polri betul-betul netral, tidak berpartai. Sampai saat ini harapan saya hanya kepada TNI dan Polri yang bisa menjaga keamanan bangsa. Karena begini, pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita melalui sistem partai, kan gitu ya. Pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita melalui sistem partai. Sayangnya orang mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal hanya karena faktor kedekatan dengan pimpinan partai. Itu loh. Tidak melalui jenjangan demi jenjangan. Saya setuju dengan Ibu Megawati, misalnya Ibu Megawati mengatakan kita harus ada sekolah politik untuk kader-kader partai beliau. Itu benar. Jangan tiba-tiba orang karena dekat dengan pimpinan partai tiba-tiba muncul menjadi pemimpin tanpa melalui proses. Bill Gates, orang paling kaya di dunia, mengatakan begini, orang yang menjadi pemimpin baik di sektor ekonomi maupun sektor pemimpin formal, kalau dia melalui tahapan demi tahapan, melalui anak tangga demi anak tangga, dia tapaki satu demi satu anak tangga itu, maka ketika dia berkuasa atau dia memegang kekuasaan baik di bidang apapun juga, dia akan bertahan lama. Karena dia melalui tahapan demi tahapan. Tapi kalau orang yang memperoleh kekuasaan hanya karena dia faktor kedekatan mendapatkan kekuasaan mobilitas vertikal hanya karena faktor kedekatan, dia naik seperti lift, tapi dia jatuhnya juga seperti lift cepat. Tiba-tiba jadi wali kota, nggak tahu dari mana, tiba-tiba jadi gubernur. Nah, ini banyak kan yang begitu kan. Bahkan mohon maaf dengan segala hormat, tiba-tiba jadi menteri, kita nggak tahu latar belakangnya. Tiba-tiba langsung jadi megang ini, megang itu. Ya akhirnya gimana kan kita lihat. Jadi ada dislokasi posisi, tiba-tiba komisaris, gitu loh. Padahal tidak sesuai dengan bidangnya, misalnya begitu. Lalu jadi komisaris harus ada pelatihan dulu. Jadi kalau jadi komisaris magang, kalau komisaris itu dia mengawasi. Kan itu persoalannya. Ya kalau ditanya Adi Aksa gimana? Saya menjadi Menpora itu melalui bawah. Saya Tarpatnas, Suspatnas, Lemhanas Pemuda, ataupun dari Ketua KNP Jakarta, Ketua Umum Wakil Ketua KNP DKI, Ketua KNP DKI, Wakil Ketua Umum KNP, Ketua Umum KNP. 15 tahun saya habiskan buat organisasi. Belum di mahasiswa ketika saya jadi Ketua Senat Mahasiswa. Belum ketika saya masuk HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi melalui proses yang panjang. Sekarang orang nggak perlu proses. Jalan pintas. Dekati pimpinan partai, di endorse, jadi. Nah ini yang kita kembalikan. Makanya saya percaya kepada TNI dan Polri. TNI dan Polri melalui jenjang demi jenjang mereka. Jadi mulai dari bawah, terus nanti kalau sudah jenderal, nah itu udah lain, itu udah bisa masuk politik. Tapi dari bawah sampai kolonel itu, sampai bunga itu, mereka dulu tahapan demi tahapan. Kalau saya percaya betul dengan kekuatan bangsa ini sekarang bertumbuh pada kekuatan TNI dan Polri. Jadi artinya bahwa kalau kita mau ke depan ini, bagaimana cara bersatu manusia, kita menjadi obat kemenangan. You cannot save the world, but you can improve your community. Kita nggak usah salah-salahkan lah. Saya juga tidak pernah berbicara seperti ini baik di televisi maupun di mana, nggak pernah. Saya bicara segini hanya di Telkom saja. Dan saya nggak mau bicara di televisi, diundang televisi bicara. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bagian dari pemerintahan. Artinya saya pernah di pemerintah. Jadi saya tidak mengengkaukan pemerintah, tapi mengkitakan. Kalaupun saya kritik ada kekurangan-kekurangannya, mengkitakan gitu. Tidak mengengkaukan. Tapi pemerintah juga harus sadar kalau ketika ada orang mengkritisinya, ya harus diterima. Kecuali kalau kritiknya sudah mengandung fitnah, itu sudah kena pidana. Nah, cuma karena menghindari itu saya tidak pernah mau. Baru kali ini saya bicara di Telkom. Ini pun habis sakit saya. Tadi malam suntik di Waluyo. Karena saya semangat, kenapa? Karena saya memang dari dulu pengen bicara di ini Pak Dokter. Itu di telekomunikasi. Karena menurut saya telekomunikasi ini penting sekali. Perang informasi nggak ada, yang ada perang informasi, nggak ada perang terbuka, yang ada perang informasi. Ini sebagai orang Muslim ya, saya sampaikan sebuah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai orang Muslim. Rasulullah mengatakan suatu ketika, nanti di akhir zaman orang-orang lebih suka membaca musannah daripada membaca Quran.
Kemudian sahabat bertanya, "Ma'al musannah ya Rasulullah?" Apa itu musannah? Rasulullah mengatakan, "Kitabun katabahun nabi aidihim." Musannah itu kumpulan tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Summa tanaqalu bima bainahuma. Kemudian dia tukilkan, dia sharekan ke orang-orang. Nah, Rasulullah nggak nyebut itu gadget, tapi ada kumpulan tulisan-tulisan yang orang bangun pagi langsung baca itu. Kemudian di-sharekan. Padahal banyak yang mengandung fitnah. Ya, kadang-kadang ada berita-berita fitnah kepada pemerintah, kita teruskan, kita dapat dosanya. Ada fitnah-fitnah kepada ulama, kita teruskan, kita dapat dosanya. Jadi inilah yang disampaikan oleh Rasul. Jadi artinya apa? Dari hadis ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa Rasulullah menekankan juga pentingnya yang namanya telekomunikasi itu di akhir zaman. Itu loh, kan? Gitu Pak Ahmad Nuryadi. Baik Pak Adiaksa, kita akan mendengarkan juga strategi apa yang digunakan oleh Bapak Sindu Arianto. Beliau memimpin beberapa sekolah dari mulai TK, SMP, SMA, SMK, termasuk Telkom University, karena beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, kita dengarkan barangkali Pak Haji Adiaksa Daud memberikan beberapa input ya, atau semangat kepemudaan untuk beliau. Kita dengarkan dulu bagaimana strategi beliau untuk bisa membakar sampai intinya nanti mendapatkan obor kemenangan. Kepada Pak Sindu Arianto dipersilakan. Terima kasih Pak Haji Adiaksa Daud, luar biasa spiritnya. Saya nilai nasionalismenya luar biasa, Pak. Jadi ya, tapi tetap aja saya dituduh radikal juga. Udah nasionalisme tinggi, udah tarpata saat lewat masih ada yang nuduh saya radikal. Dia bilang anggota HTI lah, padahal nggak pernah, demi Allah nggak pernah jadi anggota. Itulah kadang-kadang fitnah tuh kayak gitu, kejam. Jadi memang kalau boleh saya mengawali pendidikan suatu bangsa ataupun suatu generasi itu memang satu yang terpenting itu harus mulai dari rumah, Pak. Ini penting sekali. Jadi lingkungan pertama yang harus kita ini kan adalah lingkungan di rumah kita. Itu adalah sel pertama yang memang akan menjadi bibit sebetulnya dipoles ke sel berikutnya, yaitu di pendidikan. Nah, memang di YPT, Pak, alhamdulillah Pak, kita memang lengkap dari mulai PAUD ya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, yang paling penting memang kemarin saya juga mengunjungi beberapa TK. Ternyata pendidikan karakter awal tuh dibangun di masa balita, Pak, sebetulnya. Nah, jadi masa-masa itulah sebetulnya golden time kita pada saat bagaimana mendidik seorang anak itu mempunyai katakanlah integritas tadi ya, contoh sederhana, mempunyai mau antri, toleran terhadap temannya dan sebagainya. Itulah sebetulnya awal-awal pendidikan yang luar biasa sebetulnya, Pak. Di situ. Jadi memang ini yang dibangun. Saya coba mengambil satu referensi Pak menarik ini di Australia Pak ya. Jadi para orang tua di Australia itu ternyata lebih takut Pak, lebih takut, lebih fear kalau anak-anaknya nggak mau ngantri dibandingkan matematikanya dapat 4. Jadi lebih takut dia anaknya itu tingkah lakunya itu tidak mau antri. Artinya dia tidak punya karakter yang memang bagus lah seperti itu dibandingkan nilai matematikanya. Nah ternyata begitu saya pelajari, kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya karakter itu akan terbawa sampai nanti dia usia lanjut. Sedangkan matematika bisa dipoles, Pak. Artinya bisa dipelajari berikutnya, ada tahapan berikutnya dia untuk belajar untuk ke sana. Tapi karakter, kalau sudah dari kecilnya udah seperti itu, bayangin nanti bagaimana dia masa dewasanya, bagaimana dia jadi pemimpin dan seterusnya. Tadi Bapak bilang, begitu dia, contohnya tadi nggak mau antri, dia mengambil jalan-jalan pintas, Pak. Yang seharusnya dia berproses dari tahap 1 ke tahap 2, akhirnya karena dia memang tipikalnya dia nggak mau ngantri, akhirnya jalan pintas yang dilakukan. Nah ini yang sebetulnya hal yang sederhana yang bisa kita bangun. Nah di Telkom, di YPT Group, Mas Ahmad ya, jadi intinya memang di berbagai level, baik dari TK, SD, SMP, kuliah, yang tidak kalah penting memang kita lakukan adalah pendidikan karakternya, Pak. Jadi makanya kalau di Telyu Bapak lihat, sebetulnya kita kenapa sih mengasramakan anaknya dalam tahun pertama? Pertanyaannya sederhana kan? Kok anak mahasiswa tahun pertama diasramakan? Nah itulah saat kita membangun karakter anak-anak ini, Pak. Baik dari dosen pembimbingnya maupun dari para seniornya, Pak, seperti itu. Nah harapannya terjadi pembentukan karakter yang memang mereka dibentuk untuk menjadi katakanlah dipersiapkan tadi kalau boleh saya istilahnya proses berikutnya.
Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya memang tadi ya, adalah di capability-nya, Pak. Kapabilitas sekarang memang sudah bukan lagi zamannya kita katakanlah mempersiapkan dengan Pak, saya ijazah saya nilainya IPK-nya 4. Pak, IPK saya 3,5. Pak, IPK saya 3,6. Tetapi sekarang adalah zamannya di mana kita harus mempunyai kapabilitas yang kita unggulkan, Pak. Tadi yang istilahnya Pak Daduk adalah bagaimana project base dilakukan, bagaimana solutif, kita menjadi solutif, bagaimana kita bisa respon terhadap permintaan dengan baik, seperti itu. Itulah adalah yang kita bangun di lingkungan pendidikan YPT Group, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena ke zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita tidak bisa lagi sendiri, Pak. Nggak zaman mungkin kami ya, kita zaman baby boomer tuh begitu kita bikin produk nih silakan customer-nya pakai produk kami. Nah, sekarang customisasi itu layanan penting dilakukan dan ini perlu dikolaborasi dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai karakter yang dibutuhkan, Pak. Nah, saya sangat setuju, Pak. Ini memang karakter kebangsaan, ya tadi saya bilang nasionalisme. Jadi memang harus ditumbuhkan dari sejak dini, Pak, seperti itu. Dan harus di-maintain. Jadi walaupun sebenarnya dibentuk dari masa kecil, tapi juga harus di-maintain pada saat dia menuju perguruan tinggi yang lebih tinggi, seperti itu. Pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kami di YPT, Bapak Ibu sekalian, itu penting kita lakukan seperti itu. Bahkan kemarin pada saat masa pandemik, Pak, ya alhamdulillah Pak, saya sedikit teman-teman SMK ini luar biasa, Pak Ansar, Pak Adi aja. Jadi mereka pada saat kuliah daring ini kan harus punya kreativitas, Pak, dalam melakukan proses belajar mengajar kepada siswa di rumah. Bayangkan kalau kita daring seperti ini tiap hari, Pak, yang kontennya tidak kreatif, yang terjadi apalah? Kebosanan, Pak. Kebosanan yang terjadi di antara siswa ini, bagaimana tiap hari saya harus ketemu laptop, dikasih laptop, tapi dengan cara-cara yang tidak kreatif. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan, teman-teman. Hal yang kaitan juga betul, saya setuju sekali dengan Pak Adiaksa maupun Pak Daduk ya. Sesuatu itu adalah memang contoh tuh penting, Pak. Role model tuh paling penting. Karena itu akan dilihat dan direkam oleh anak-anak kita semua, Pak. Tingkah laku kita, kelakuan kita itu akan direkam. Dan rekaman mereka itu sangat luar biasa, Pak. Tajam, Pak, daya ingatnya itu. Kalau kita rekaman kita salah, ya dia akan mengingat itu akan cukup panjang. Seperti itu. Nah, role model penting banget, Pak. Dia saya setuju, saya sangat setuju sekali. Jadi saya titip kepada para guru, kami di pengelola yayasan dan sebagainya itu, bagaimana harus menjadi role model, Pak. Ya, role model perilaku kita, integritas kita, konsistensi kita, ucapan dengan tingkah laku kita dan sebagainya. Nah, ini yang selalu kami tanamkan, Pak, khususnya Telkom Group. Dan saya juga merasa bersyukur, Pak, jujur aja di Telkom Group ini, kalau boleh cerita sedikit, Pak, sebetulnya ada satu tokoh yang Bapak mungkin kenal juga, yaitu almarhum Bapak Cacuk Sudaryanto, Pak. Oh iya. Ya. Baik. Mudah-mudahan itulah adalah bagaimana beliau tuh melakukan, kami di perusahaan ini tidak ada hari yang namanya transformasi, Pak. Jadi tidak ada hari tanpa transformasi, berubah dan berubah seterusnya seperti itu. Bagaimana tuntutan zaman, bagaimana perilaku kita dan sebagainya dengan budaya 321-nya seperti itu ditanamkan kepada seluruh karyawan, Pak, seperti itu. Saya nggak kebayang, Pak, kalau kita tidak bertransformasi culture kita, budaya perusahaan, Pak. Telkom nggak akan bisa sebesar ini, Pak. Ya kan? Udah bisa kelihatan perusahaan, Bapak bisa bayangin lah BUMN sekitar kita, Pak ya. Bapak kebayang kan seperti itu, begitu dia culture-nya tidak bertransformasi, perilakunya tidak berubah, tidak kuat bersaing dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah penurunan daripada performansi perusahaan dan sebagainya. Nah, tadi makanya pada berebut jadi komisaris di Telkom, Pak ya. itu saya nggak komentar, Pak. Saya nggak komentar. Itu, Pak. Jadi Pak, jadi itu yang mungkin kami lakukan, Pak. Bagaimanapun kita harus punya tanggung jawab moral, ya, mempersiapkan generasi ke depan, ya. Karena bagaimanapun kita ini akan selesai kan, Pak. Betul. Kita akan menyerahkan tongkat estafet ini kepada adik-adik kita. Mungkin saya ke Pak Daduk dan seterusnya, itu kan kita lakukan harus, dan itu suatu keniscayaan yang nggak bisa kita tolak, Pak. Itu satu sunatullahnya akan seperti itu, gitu loh. Betul. Nah, bagaimana generasi ini harus kita siapkan lebih baik dari kita, Pak. Kan itu, Pak ya, cita-cita besarnya generasi yang kita lakukan harus lebih baik dari kita, lebih hebat, lebih berintegritas, lebih kreatif, lebih kolaboratif dan sebagainya. Ya, dan saya selalu bilang ke anak-anak saya, ini sebagai contoh kecil saja,
Nah, Bapak seperti ini yang berhasil bukan Bapak, bukan saya. Tapi nenek kalian, tongkong kalian lah yang membentuk Bapak seperti ini. Betul. Itu saya tanamkan, Pak. Jadi keberhasilan ini adalah keberhasilan orang tua kita sebetulnya, Pak. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Pak Ahmad, silakan lanjut. Terima kasih. Betul. Jadi saya tambahin Pak Ahmad Daryadi, Pak Sindu. Saya mau tambahin gini, betul itu tadi peran guru-guru juga penting itu kan. Kita tidak bisa selamatkan dunia, selamatkan komunitas masing-masing. Mau dari rumah. Pengalaman saya sendiri dari kecil. Saya orang tua saya memang keras ya, orang tua saya almarhum abah saya tuh keras dalam mendidik saya. Kalau nggak sholat subuh dibur pakai air gitu kan, terus ini keras sekali. Jadi saya kadang-kadang mikir apa saya yang anak pungut kali gitu ya, gitu. Tapi waktu udah SMA udah nggak keras lagi, cuman dia bilang, nah, ya panggil saya kan Yuyu, saya dipanggil Yuyu, kamu harus bantu abah nih, di hidup ini keras. Kalau kamu nggak gini, jadi kita selalu gitu. Sampai mau meninggalnya pun nitip begitu, kamu anak tertua. Kamu nanti waktu itu tahun 2000 pas hari lahir saya 7 Juni. Dia bilang kamu anak tertua. Abah yakin kau akan jadi salah satu pemimpin Indonesia ini. Satu yang Abah pesanin, jangan pernah kau makan uang haram karena nanti kita tidak akan bisa ketemu di akhirat. Itu di depan adik-adik saya. Jadi alhamdulillah saya bertanggung jawab pada adik-adik saya. Jadi orang tua itu penting. Yang kedua guru. Saya di Al-Azhar SD. Saya SD Al-Azhar. SD, SMP di Al-Azhar. Guru-guru dulu di Al-Azhar itu dulu karena muridnya sedikit. Kalau nggak dijemput, dianterin sama gurunya ke rumah kita. Karena sekarang udah banyak, saya nggak tahu lagi ya. Tapi kalau dulu itu betul-betul. Jadi kita dapat pelajaran sama guru-guru yang beri contoh yang baik. Kemudian saya masuk SMA Negeri 3 dulu masih teladan di Setiabudi itu. Itu nggak ada urusan mau anak pejabat mau anak apa. Pokoknya kalau datang terlambat, plak. Itu penggaris kita. Anak perempuan ya, ada juga. Jadi guru-guru itu betul-betul sosok yang kita ada namanya guru bahasa Indonesia namanya Mansur Rubis. Itu dia berani sama orang tua. Nah kalau sekarang kalau anaknya dikit sedikit orang tuanya lapor ke Komnas HAM, katanya anaknya persekusi segala macam lah, lapor, tungguin anaknya. Nah ini masalahnya kan. Jadi beda dengan yang dulu guru-guru kita dulu orang tua kita kalau kita dipukul sama penggaris sama guru kita nggak ada orang tua kita komplain. Kalau kita bilang tadi dipukul penggaris, Mbak, ya bagus, kamu nakal sih. Kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi memang kualitas guru ini juga penting. Dan guru itu luar biasa. Ada Pak dulu ya. Anak saya sekolah. Punya teman bandel banget sekolahnya. Itu gurunya tahajud 40 hari. Itu gurunya tahajud 40 hari supaya anak itu jadi anak yang soleh. Kayak anak kandungnya sendiri. Akhirnya tuh anak sekarang jadi soleh betul. Malah jadi habis Quran gitu loh. Karena doa si ibu guru ini padahal punya anak juga yang belum tentu dia doain seperti itu. Itu keikhlasan guru-guru. Tetapi kalau guru-guru sekarang kan mereka juga perlu hidup, kualitasnya, ya kan. Kemudian dia punya keperluan hidup. Nah ini jadi masalah yang sangat kompleks Pak Sindu. Ya jadi makanya betul tergantung. Kalau Pak Sindu bisa begini ya karena engkau. Kalau saya begini karena kakek saya. Ya, betul. Kan begitu. Karena bapak saya, kalau bapak saya juga ngaco, saya jadi kacau juga. Kan begitu. Karena bapak saya ngajarkan gitu ya. Alhamdulillah anaknya semua namanya sarjana ya kan. Satu baru meninggal dunia yang nomor 4 yang perempuan. Nah, jadi ini saya kira masalah kita bersama lah semua. Tambah lagi disingkat, dilihat di televisi, dilihat dari yang menjabat secara struktural itu juga ngaco-ngaco banyak kan gitu ya. Jadi anak-anak sekarang begitu, pokoknya kamu kalau dapat yang halal udah habis, yang haram aja tinggal dikit kan begitu. Selesaikan itu kan begitu. Akhirnya mau dapat segera akhirnya jadi dubes. Nah, kan ngeri kalau jadi dubes Pak, bukan dosa besar. Dubes menurut saya apa? Jadi menteri capek-capek 5 tahun jadi dubes, duduk di balik besi gitu. bukan dubes dosa besar tapi duduk di balik besi. Di kerangkeng gitu loh. Pengganti saya tuh berdua. Ya Allah ya Rob. Jadi artinya kita juga harus hati-hati kan. Karena kalau bangsa ini mau survive gitu ya. Pertama memang keamanan kita sekarang adalah kemiskinan. Yang kedua kualitas sumber daya manusia itu pengajar itu yang luar biasa Pak. Kita mesti kedepankan gitu. Dan penguasaan teknologi, telekomunikasi. Makanya anak saya yang di UI ini yang perempuan dia ngambilnya juga gitu Pak, komunikasi. Dan saya bilang ya bagus lah kalau kamu ngambil komunikasi. Supaya apa ya? Supaya ya dia menguasai komunikasi. Dan komunikasi itu luas ilmunya kan gitu. Telekomunikasi lebih spesifik. Tapi itu juga penting buat kita semua. Jangan sampai kita jadi negara pemakai gadget terbesar di dunia, terbanyak di dunia, menjadi
negara konsumen yang jadi sampahnya mereka gitu, buang produk semua ke kita. Kita nggak ada produk kita sama sekali. Jadi gitu Pak Ahmad Nuriyadi ya. Pak Ahmad Nuriyadi ini ganteng banget ini, ya kan? Udah punya anak berapa Pak Ahmad? Iya, Pak Haji Adiaksa mulai saat ini kami nobatkan Pak Adiaksa sebagai orang tua SMK Telkom Jakarta. Amin, amin. Pak, saya ada ini, ada buku ini, saya waktu itu buat dikit tahun 2013. Waktu itu Pak datang Pak Trisno, Pak Surya Paloh, tokoh-tokoh lah, Pak Prabizatya Guru, judulnya Menghadang Negara Gagal. Nanti saya kasih ke Telkom ya, 5 biji ya. Masih ada sih, masih ada, barangkali bisa jadi referensi juga Pak. Waktu saya bikin Menghadang Negara Gagal, orang bingung, apaan emang negara gagal? Nah, saya bilang negara nggak gagal, kita hadang negara gagal itu supaya jangan gagal. Mau saya revisi lagi, dan saya kirim lah, gitu. Pak Haji, terima kasih. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, gitu Pak Haji. Iya gitu, ngeri juga tuh. Ya Pak Daduk, nanti kapan-kapan kalau ke Turki barang-barangnya Pak Daduk, lihat anak kita. Anak saya tuh laki-laki, dia mau cari mantu orang Turki, saya bilang jangan, nanti kamu dibilang tambah radikal lagi, oh Indonesia aja. Ilah. Ya Pak. Ya, baik. Makasih Pak ya. Terima kasih. Ya terima kasih semua. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi kita. Saya mohon maaf, harusnya saya ke sana Pak. Cuma kemarin karena saya ada muscle tension di sini, kemudian disuntik beberapa kali sama dokter Indah di Abdiwaluyo, terus suruh istirahat. Tadi saya istirahat tiduran gitu kan. Malum Pak, udah ABG Pak, angkatan Mbak ada gocap. udah mau 20. Ya, alhamdulillah. Amin. Rahim ke Pak Adiaksa, atau nanti satu kesempatan kita akan undang lagi secara virtual ya Pak Adiaksa. Ya. Mohon doanya juga, kita akan nanti mengadakan wisuda SMK Telkom Jakarta secara virtual tanggal 3 Juli 2021 hari Sabtu. Mohon doanya Pak Adiaksa. Oh, insya Allah. Jadi berkenan untuk izin memberikan ucapan kepada peserta didik tahun 2021 ini untuk wisuda. Barangkali ada yang mau disampaikan untuk ucapannya. Ya, anak-anak sekalian, ya, dalam masa didik ini SMK Telkom Jakarta, kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan yang Maha Besar, karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk sekolahnya yang bagus, sekolah kejuruan yang bagus, ya seperti Telkom ini. Tapi tadi saya katakan harus punya tujuan hidup. Nah, Bapak hanya ingin sampaikan apa yang menjadi moto hidup, yaitu moto hidup aku, hidup hanya sekali, gunakan untuk mengabdi kepada ilahi Robbi dan membangun negeri agar tidak menyesal nanti, surga tujuan abadi. Nasionalis religius di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Insyaallah. Barakallah Pak Daud. Sebenarnya saya pengen beliau minta sedikit doain buat kita gitu. Barangkali berkenan gitu Pak Adiaksa. Karena udah close kamera ya. Alhamdulillah. Baik, kita akan kembalikan acara ini kepada MC. Nanti akan ada kuis atau games ya, dan sedikit ada testimoni atau wawancara singkat kepada tim dari e-cycle yang sudah menang dalam event aplikasi e-cycle. Nanti kita tunggu. Kita akan berikan lagi acaranya kepada MC untuk mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Saya Ahmad Riyadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duduk, saya izin live ya Pak Ahmad ya. Turun Pak Sindo, turun bisa. Terima kasih ya. banyak. Assalamualaikum. Lanjut ya. Masih. Ya, turun Bapak. Ya, acara selanjutnya Bu Afni. Ya, acara selanjutnya yaitu kita akan ada testimoni singkat tentang e-cycle study. Berbicara tentang pemuda nih, SMK Telkom Jakarta mempunyai pemuda-pemuda yang berprestasi nih Bu Rini. Nah, kali ini ada siswa kita yang bernama Ananda Dimas Bramantio dan juga Ananda Panji Tandio. Ya, yang berprestasi di bidang e-cycle study. Untuk Bapak Ahmad Nuriyadi, dipersilakan. Terima kasih MC. Oke. Di sini saya sudah berdampingan dengan Dimas dan satu lagi namanya siapa? Oke. Beliau adalah salah satu contoh pemuda yang mendapatkan kemenangan. Nah, ini contoh real. Masa pandemi, mereka menggunakan kompetensinya untuk membuat aplikasi dan beliau telah memberikan
contoh bukti bahwa bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat dirinya, buat keluarganya, buat sekolah, bahkan buat negara ini, yaitu adalah lingkungan. Coba kita tanya dulu apa saja yang kamu lakukan kemarin. Kami ini membuat sebuah aplikasi yang bernama e-cycle study. Nah, e-cycle study ini sebuah aplikasi untuk barang-barang bekas elektronik yang biasa disebut e-waste. Barang elektronik itu seperti apa? Laptop, CPU, atau apa saja? Oh, jadi kalau buat barang-barang elektronik itu, pertama saya akan ceritakan dari mana sih kita mendapatkan ide e-cycle study ini ya. Jadi kan seperti yang banyak dari kita sudah tahu, kita tuh sangat masyarakat yang selalu berganti-ganti teknologi. Misalkan 2020 beli laptop, terus tahun kemudian beli laptop lagi. Banyak sekali, itu gara-gara kita selalu berganti-ganti gadget atau alat teknologi, kita menciptakan banyak barang-barang teknologi yang tidak terpakai. Dan itu menjadi sebuah e-waste atau limbah elektronik. Nah, masalahnya ini yang kami angkat, yang kita angkat untuk aplikasinya, bahwa banyak sekali limbah elektronik yang membahayakan masyarakat. Tetapi banyak dari kita yang nggak tahu apa sih yang harus dilakukan sama e-waste ini. Jadi saya dan rekan saya Dimas, kami membuat sebuah aplikasi yang kita namakan e-cycle study. Jadi aplikasi ini itu bertujuan untuk mengumpulkan sampah-sampah limbah e-waste di masyarakat melalui aplikasi dengan cara yang mudah dan terjangkau. Seperti itu. Oke, jadi semua alat elektronik yang tidak terpakai, ya, baik itu yang rusak, ya, bingung nih masyarakat mau buang kemana gitu ya. Nah, tinggal klik saja di Play Store, ya. Apa alamat di Play Store-nya? Tulis saja di Play Store e-cycle study nanti. E-cycle study, ya? Iya benar. Oke, baik. Ada websitenya? Ada. Nama websitenya apa? e-cyclestudy.com. Oke, e-cyclestudy.com. Ada Instagramnya? Oh juga Ada juga. pasti Apa ada. nama IG-nya? E-cycle study. Oh, e-cycle study. Jadi kalau nanti kamu bingung nyari e-cycle study, di follow dulu IG SMK Telkom Jakarta. Begitu ya? Iya Nah, benar. di situ ada historisnya, ada e-cycle study. Berikut juga kebetulan kalau mau bergabung, ini periode terakhir nih. Ya, mudah-mudahan tinggal beberapa kursi lagi yang mau bergabung di SMK Telkom Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini sudah masuk ke periode ke-8, nanti ke-9. Sebentar lagi kalau sudah full, kita udah tutup. Jadi kalau kamu yang mau bergabung di SMK Telkom Jakarta, segera coba cari informasi di IG-nya atau website SMK Telkom Jakarta. Di situ ada produk dia, ada prestasi dari dia, e-cycle study. Harapan kamu nih sebagai pemuda, kamu masih kelas 10 ya? Iya benar. Sama masih kelas 10 ya? Masih kelas 10 dua-duanya. Ini adalah generasi penerus yang disampaikan oleh Pak Adiasa Daud. Inilah bukti kita di masa pandemi ini bukan bencana, adalah rezeki. Jadi bagaimana kita bisa maksimal dalam memberikan potensi, kompetensi, kemampuan kita untuk berbuat sesuatu buat lingkungan, buat bangsa dan negara. Pesan kamu yang terakhir buat teman-teman, supaya mereka yang mau bergabung ke sini, apa pesannya? Di masa pandemi ini, pesan kamu apa sebagai sang juara kemarin? Untuk pesan saya itu di masa pandemi ini harus selalu mencoba. Misal kalau ada lomba-lomba, ikutin saja walaupun ya gimana ya, tidak menang itu masih masalah kedepannya ya. Pasti misal kalau ikut lomba seperti ini, saya dan Panji saja tidak nyangka sampai menang juara 2. Alhamdulillah banget itu. Nah, walaupun juga misal kalau misalnya kita juga nggak juara, itu mendapat ilmu yang benar-benar banyak. Seperti misal karena kami mengikut lomba ini, kita dapat ilmu desain, juga ekonomi juga termasuk, dan juga bisnis. Ilmu aplikasi pemrograman. Oh, aplikasi coding ya? Benar. Oke. Dan juga bekerja sebagai tim atau bisnis, itu juga diajarin. Oke, mudah-mudahan aplikasinya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Apalagi kita betul-betul menjaga lingkungan supaya go green ya. Jadi selain kita menjaga kepemudaan, kita harus juga menjaga lingkungan. Ya, hidup pemuda ya.
pasti. Oke, terima kasih ya. Semoga prestasi kamu nanti bisa dilirik oleh beberapa vendor atau perusahaan, bisa dikembangkan lagi, apalagi ada aparat pemerintah di sini, kamu bisa nanti mudah-mudahan ya bisa didengar oleh mereka dan bisa di-join untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, selamat berjuang. Jangan lupa selalu berdoa dan hormati orang tua dan guru. Nah, itu penting ya. Pasti. Ya, terima kasih sekali lagi kepada para pemuda dimanapun Anda berada, sesuai dengan nasihat dari Pak Sindu Ketua YPT, Bapak Dr. Dadu Kepala SMK Telkom Jakarta, dan Bapak Haji Adiasa Daud, bahwa pemuda adalah kunci sukses dimanapun dia berada di muka bumi ini. Terima kasih. Lanjut kepada MC. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad Nuryadi. Ya luar biasa sekali ya siswa SMK Telkom Jakarta yang sudah menunjukkan karyanya. Kepada Ananda Dimas dan juga Ananda Panji, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga bisa menginspirasi pemuda-pemuda yang lainnya.